Santapan Harian Minggu 11 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Roh kebenaran untuk memahami sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Bilangan 15 ayat 22-31. Apabila kamu tanpa sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa sejak hari Tuhan memberikan perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan jika hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat, tanpa sengaja, maka segenap umat harus mengolah seekor lembu jantan muda sebagai kurban bakaran, menjadi aroma yang menyenangkan bagi Tuhan, bersama kurban sajiannya dan kurban curahannya, sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Imam harus mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka memperoleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tanpa sengaja, dan mereka juga telah membawa persembahan-persembahan sebagai kurban oleh api bagi Tuhan, serta kurban penghapus dosa di hadapan Tuhan, untuk hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel dan pendatang yang tinggal di tengah-tengahmu akan memperoleh pengampunan, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa tanpa sengaja. Jika satu orang saja berbuat dosa tanpa sengaja, ia harus mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai kurban penghapus dosa. Imam harus mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang tanpa sengaja berbuat dosa, sehingga dengan diadakan pendamaian baginya, orang itu beroleh pengampunan, baik bagi warga asli Israel maupun pendatang yang tinggal di tengah-tengah kamu. Hukum yang sama berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa tanpa sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik warga asli maupun pendatang, orang itu menghujat Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah menghina firman Tuhan dan melanggar perintahnya. Orang itu harus dilenyapkan, kesalahannya harus ditimpakan atasnya. Sahabat Santapan Harian, Allah membedakan perlakuan antara umat yang tanpa sengaja berbuat dosa dengan umat yang dengan sengaja berbuat dosa. Dosa yang tanpa sengaja ialah dosa yang pelakunya tidak merencanakan suatu tindakan yang melanggar perintah atau yang tidak menyadari jika tindakannya itu adalah suatu pelanggaran. Setelah mempersembahkan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, serta imam mengadakan pendamaian, umat atau individu tersebut beroleh pengampunan dosa. Namun itu tidak berlaku pada orang yang berbuat dosa dengan sengaja. Kata dengan sengaja dalam bahasa aslinya adalah rum, yang artinya adalah menjadi tinggi, mulia atau agung, dan bangkit. Kata itu berarti menempatkan diri lebih tinggi dari pihak lain. Dalam konteks tersebut, kata rum berarti dengan sengaja menempatkan diri lebih tinggi daripada Allah. Dengan sengaja menolak otoritas Allah dan dengan sengaja melawan Allah. Hal itu adalah penghinaan terhadap Allah.
Kurban adalah sarana anugerah Allah bagi umatnya. Melalui kurban, Allah mengampuni dan memulihkan relasi dengan umatnya. Kurban adalah ekspresi kasih dan kemurahan Allah yang memahami kelemahan manusia dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Di sisi lain, kurban bukan pembenaran bagi dosa. Kurban tidak boleh dijadikan alasan berbuat dosa. Kurban diberikan bukan untuk menawar dosa, melainkan mengingatkan akan beratnya hukuman karena dosa. Hal itu terlihat jelas dalam Perjanjian Baru. Yesus Kristus adalah kurban sejati yang mendamaikan hubungan Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Di dalam dirinya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam pengorbanan Yesus ada kasih dan kemurahan Allah. Kita dipanggil untuk berhenti berbuat dosa dan hidup menghormati Allah. Itulah respon yang tepat atas anugerah Allah. Lagi pula, Allah tidak segan menghukum orang yang dengan sengaja berbuat dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan dan janji-Mu untuk masuk mendapatkan kami di saat kami membuka pintu hati kami. Tolonglah kami untuk merespon anugerah itu dan membuka pintu hati kami bagi-Mu hari ini. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.